Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes 18 ayat yang ke-4 dan 5. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Kisah ini adalah kisah di mana Yesus ditangkap oleh para serdadu setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan baca bagian yang kedua, kita akan baca di Perjanjian Lama, Kitab Yesaya 53 ayat ke-6 dan ke-7. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya akan penderitaan yang akan dialami Yesus. Nabi Yesaya juga bernubuat akan kelahiran Yesus, di mana Yesus akan lahir ke dunia sebagai juru selamat dari kita semua. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari belenggu dosa. Tapi ketika dia ditangkap, Bapak Saudara, dia berkata bahwa akulah dia. Yesus tahu bahwa penderitaan yang menantinya sungguh-sungguh sangat berat, sungguh sangat menyakitkan. Tapi dia siap dan dia berkata, akulah dia. Induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Domba kalau digunting bulunya, biasanya Bapak Saudara, dia akan dalam keadaan yang diam, dalam keadaan yang pasrah. Tapi dia tidak mengembik, dia tidak sebagai kesakitan, tidak seperti kesakitan ya. Tapi bukan berarti tidak kesakitan. Karena ketika gunting itu menggunting bulunya, biasanya ujung gunting itu juga bisa menusuk kulit dari domba. Jadi sebenarnya induk domba itu juga kesakitan. Maupun kita pakai alat yang lebih modern, clippers misalnya. Clippers itu kita ketika menggunting bulu domba, dia tetap akan melukai sedikit-sedikit dari kulit domba. Tapi Yesus berkata bahwa akulah dia. Dia tahu penderitaan yang menantinya, dia tahu kesakitan yang akan menimpanya, dia tahu dia akan mengalami keterpisahan dengan Allah yang begitu menyakitkan. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, akulah dia. Bagaimana bisa Yesus berkata akulah dia? Karena Yesus tahu bahwa ketika dia datang ke dunia, untuk apa? Yaitu untuk menebus kita. Yesus tahu bahwa tujuannya jelas, bahwa dia harus mengalami kesakitan sebegitu rupa, hanya karena anugerah yang begitu besar dan kasihnya kepada setiap kita. Dia mau menanggung setiap kesakitan itu. Kesalahan kita ditimpakan kepadanya, sehingga dia menanggung sakit itu untuk setiap kita. Mari di saat ini kita boleh sama-sama senantiasa merenungkan kasih Tuhan yang telah begitu besar bagi setiap kita. Kita mengingat bahwa penderitaannya yang dialami oleh Yesus sungguh hanya kasih, karena kasih yang begitu besar dan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur kalau Kau sudah boleh menganugerahkan anak-Mu untuk menebus setiap kami dari belenggu dosa, menebus kami dari maut yang telah menanti kami. Itu hanya karena kasih yang begitu besar ya Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa menghitung hari-hari kami, untuk melihat dan senantiasa memandang kepada salib Kristus, agar apa yang kami lakukan sungguh kami boleh senantiasa mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, kiranya senantiasa mengingat kebaikan Kristus, agar kami juga boleh memancarkan kasih Kristus kepada setiap kami, sekitar kami, maupun kepada orang-orang yang mungkin bahkan belum percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.